pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Shalom, selamat pagi. Semua tetap ada di dalam segala kasih karunia Tuhan. Amin. Mari siswa-siswi SKBB, Bapak Ibu yang mendampingi, dan juga para kerabat sahabatku, terutama juga rekan-rekan guru. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih buat cinta-Mu yang sangat luar biasa, yang tidak pernah dapat kami ukur. Bahkan apabila kami menceritakannya, tidak akan pernah putus-putus cerita kami akan kebaikan Tuhan. Bapa, inilah kami, inilah piring hati kami. Penuhi dengan firman-Mu, kenyangkan dengan firman-Mu, agar rohani kami, iman kami sehat, dan kami percaya hidup kami akan baik-baik saja di dalam segala kebaikan Tuhan. Mari ya Allahku, mari ya Yesus Tuhanku, berfirmanlah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anakku, saya senang sekali masih dilayakkan Tuhan untuk menyapa setiap anak-anak, bahkan semua, meskipun kita tidak dapat bertatap muka, tetapi kita senang sekali bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kita. Dia selalu memberikan firman-Nya melalui saya di SKBB ini, meskipun saya ini penuh dengan segala kekurangan dan ketidakmampuan. Oleh sebab itu, biarlah jangan lihat sayanya, jangan dengar suara saya ini yang seringkali parau begitu ya. Puji Tuhan, suara saya sudah jauh lebih baik dari kemarin. Bagaimana kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa menolong saya, menyembuhkan saya dari sakit selama 2 minggu waktu di pertengahan Januari kemarin. Tuhan Yesus itu begitu baik. Anak-anakku, firman Tuhan pagi hari ini berjudul Allah akan mencukupi. Kita akan membaca dulu di dalam kitab Filipi pasal 4 ayat yang ke-19. Filipi pasal 4 ayat yang ke-19, demikian firman Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Siapa sih Allahku? Ya, ini Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Filipi. Ya, Allahnya dia panggil dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Sama, Allah saya juga sama. Saya panggil di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan saya percaya setiap yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini juga mau mengakui bahwa Allahku, ya, masing-masing berkata Allahku adalah Yesus Kristus Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Allahku? Apa yang akan dilakukan oleh Allahku? Kata Paulus, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi apapun yang menjadi keperluanmu, apapun yang menjadi keperluan saya juga, Allah yang aku panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan memenuhi segala keperluanku. Akan dipenuhi, ya, tetapi ada kriterianya. Menurut bagaimana cara dia memenuhi keperluan kita? Menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ya. Artinya, kalau menurut kekayaannya kita tahu bahwa Allah kita sangat luar biasa. Jadi tidak ada perkara yang mustahil bagi Dia.
Dia sanggup memenuhi. Dia sanggup memenuhi. Kalau kemarin-kemarin kita sudah dengar firman Tuhan, Tuhan ingin kita menjadi taat. Kita setia melakukan firman Tuhan. Kita selalu menjadi pendengar yang baik akan firman Tuhan. Ya, kita menjadi pelaku firman Tuhan, maka ada berkat Tuhan. Nah, banyak orang bilang saya sudah lakukan, saya sudah begini, saya sudah setia. Mana mungkin Tuhan bisa? Ya, jangan katakan tidak mungkin, karena dikatakan menurut kekayaan Kristus Yesus. Kekayaannya dalam Kristus Yesus, bukan dalam yang lain, ya. Bukan dalam Allah yang lain atau dewa-dewi, tapi dikatakan dalam Kristus Yesus. Ya, perhatikan baik-baik. Ayat firman Tuhan yang saya baca, yang kita baca pada pagi hari ini, ya, mengatakan, jadi bukan berdasarkan saya, tetapi berdasarkan apa yang tertulis di dalam Alkitab, dikatakan bahwa segala keperluan kita akan dipenuhi menurut kekayaan dalam Kristus Yesus. Bukan dalam yang lain. Dan katanya kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi ketika dia memenuhi kebutuhan kita, sehingga tidak ada perkara yang mustahil, tujuannya apa? Untuk memuliakan dia. Memuliakan namanya. Karena memang dia mulia, bukan dia butuh kita memuliakannya. Tetapi semua itu mendatangkan kemuliaan baginya. Bukan untuk kesombongan kita. Tuh, lihatin tuh. Saya dong diberkatin Tuhan. Nggak begitu, ya. Kalau kita bersaksi, saya senang sekali bersaksi bagaimana Tuhan campur tangan dalam hidup saya. Tetapi bukan untuk menyombongkan, tapi saya mau katakan Tuhan itu terlalu baik. Kalau Tuhanku dapat menolongku, Tuhanku dan Tuhanmu sama, pasti dia juga akan menolong engkau. Saya sering kali bersaksi bagaimana dari masa kanak-kanak saya mempunyai ayah yang tidak bekerja. Ya, bukan karena malas, tetapi karena memang perusahaannya hancur karena ganti pemerintahan, ya. Dari pemerintahan zaman Presiden Soekarno lalu pindah kepada zaman Orde Baru, ya. Karena papa saya pekerjaannya dengan pemerintahan. Nah, kami nggak punya makanan, bagaimana Tuhan bisa pelihara. Sampai sekarang usia saya hampir 63 tahun. Bisa selesaikan sekolah. Bukan karena punya tabungan, gak punya apa-apa. Sayang, mami saya sudah tidak ada. Kalau mami saya masih ada, dia bisa ikut cerita juga, ikut bersaksi. Ya, kami tidak punya apa-apa. Makan seringkali, garam aja gak punya. Tetapi saat ini, kalian bisa melihat, mendengar, saksi hidup bagaimana Tuhan itu luar biasa kaya. Dia sanggup melakukan apa yang tidak mungkin bagi kita menjadi mungkin. Jadi firman Tuhan ini kita percaya, kita imani. Ya, kalau besok tidak ada uang, mungkin buat beli beras, buat beli makanan, katakan Tuhanku akan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus Tuhan. Katakan demikian berulang-ulang. Sambil mengucap syukur, ya. Kemarin kan dikatakan dengan doa dan permohonan serta pengucapan syukur. Mari, jangan pernah ragu kepada Allah kita yang kita kenal di dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Jangan pernah ragu karena dia tidak pernah berdusta. Karena dia tidak pernah lalai akan janjinya. Dia tidak pernah tertidur sehingga dia tidak menjaga kita, sehingga dia tidak tahu. Karena dia ketiduran lalu dia tidak tahu kalau kita kelaparan. Tidak, ya. Allah kita Allah yang luar biasa. Mari kita akan tundukkan kepala. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang luar biasa. Bahwa tidak ada perkara yang mustahil. Engkau begitu kaya, Engkau sanggup mencukupi kami. Bahkan kemuliaan-Mu begitu luar biasa. Kami melihat
Engkau sangat luar biasa. Di dalam segala kebaikan-Mu, Engkau telah nyatakan kemuliaan-Mu. Bahwa Engkau Allah yang mulia, perbuatan mulia. Engkau tidak pernah membuat umat-Mu kelaparan. Engkau tidak pernah membuat umat-Mu menderita kemiskinan sehingga hidup meminta-minta. Meskipun ada umat-Mu yang menurut ukuran dunia miskin, tetapi mereka Tuhan cukupi. Terima kasih Bapa, hamba alami itu semua. Pada pagi hari ini kembali hamba mau berdoa untuk setiap para orang tua. Bapak Ibu yang ikut berdoa saat ini mungkin bisa membuka kedua telapak tangannya di hadapan Tuhan. Bapak, setiap tangan yang terbuka pada saat ini di hadapan-Mu, biarlah Engkau isi penuh ya Tuhan. Berkati apa yang mereka kerjakan, meskipun itu hanya pekerjaan yang kecil, upah yang sedikit. Tetapi berkati ya Tuhan, menjadi seperti 5 roti 2 ikan. Tidak akan pernah kekurangan. Tuhan cukupi berlimpah-limpah, berlipat kali ganda. Mari ya Allahku, mari ya Tuhanku. Berkati Tuhan anak-anak muda, para orang tua. Mereka harus mencukupi rumah tangga mereka. Anak-anak muda harus ikut menopang keluarga mereka, membantu orang tua mereka. Mari ya Tuhan, mari Bapak, jaga Tuhan Yesus. Apapun yang mereka kerjakan, semua itu menyenangkan hati Tuhan. Segala pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kami lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan berikan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak-Mu, yang menyenangkan hati-Mu dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapak, berkati Tuhan setiap butir nasi yang ada di dalam rumah anak-anak, khususnya siswa-siswi SKBB dan semua yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Setiap makanan sesederhana apapun, Tuhan berkati, mendatangkan kesehatan, kekuatan daripada-Mu. Kalau ada yang terpapar dengan COVID apapun, mari ya Tuhan, darah-Mu memberikan kesembuhan lebih dari obat apapun. Dijauhkan dari segala komplikasi dengan penyakit lain. Mari Bapak, mari ya Tuhan, Engkaulah pertolongan kami, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah penyembuh kami, Engkaulah yang mencukupi segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami, kesehatan kami, keuangan kami, siswa-siswi, anak-anak kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Mereka hidup di dalam kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Anak-anakku, Bapak, Ibu, dan seluruh yang mendengarkan, menikmati firman Tuhan pada pagi hari ini, kita adalah orang-orang yang dicukupi di dalam segala hal. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di hari Senin.